Poco F7 yang akan segera hadir di Indonesia, hadir dengan gelar yang cukup menarik, flagship berkedok mid-range. Memiliki harga sekitar 4 juta, ponsel ini menawarkan spesifikasi premium dengan desain modern menjadikannya pilihan menarik di kelas menengah. Dengan fitur-fitur canggih yang biasanya ditemukan di perangkat flagship, Poco F7 berusaha memberikan performa luar biasa tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Ponsel ini jadi pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan kualitas terbaik, namun tetap memperhatikan anggaran. Bocoran peluncuran Poco F7 global. Berdasarkan laporan dari Expert Pick, Poco F7 sudah muncul di database sertifikasi BIS India, pakai nomor model 25053PC47i. Sementara itu, leaker kondang Yogesh Brar juga ngasih bocoran kalau Poco F7 bakal mendarat di India sekitar minggu terakhir, Mei 2025. Kalau infonya akurat, kemungkinan besar tanggal peluncurannya ada di rentang 25 sampai 31 Mei 2025. Jadi, nggak lama lagi kita bisa lihat wujud resminya. Bocoran harga Poco F7. Ngomongin harga, bocoran dari Weibo menyebutkan kalau Redmi Turbo 4 Pro dijual 4,85 juta rupiah. Kalau Poco F7 global harganya mirip-mirip, bisa dibilang ini salah satu HP mid-range paling worth it buat diincer tahun ini. Poco F7 sudah siap masuk Indonesia. Kabar baik buat kita yang di Indonesia, Poco F7 sudah resmi terdaftar di TKDN dengan nomor model 25053PC47G. Artinya rilis di Indonesia tinggal nunggu waktu aja. Pertama kali lihat yang langsung nyantol di mata adalah bezelnya super tipis. Kayak HP-nya nyaris full screen, bikin pengalaman nonton YouTube atau main game makin imersif. Desain sudutnya pakai air angle besar biasanya cuman lo temuin di jajaran flagship mahal, jadinya tampilannya makin kinclong dan modern. Bingkainya pakai bahan logam premium yang nggak cuma bikin kesan mewah, tapi juga nambah solid feel waktu digenggam. Di belakang lu bakal nemuin kaca soft mist yang lembut dan gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Efek buramnya bikin warna lebih kalem tapi classy. Tepat buat lo yang pengen tampil beda tapi tetap elegan. Meskipun desainnya kokoh, bodinya cuma setebal 8 mm dan beratnya 219 gram, ponsel ini juga dilengkapi sertifikasi IP68. Gak cuma speknya yang bikin ngiler, tapi desain layarnya juga bikin lo mikir, ini kok mirip iPhone ya? Ponsel ini punya ukuran 6,83 inci, resolusi 1,5 kLTPS OLED, refresh rate 120 Hz, panelnya pakai TCL M9 OLED, jamin warna cerah dan kontras mantap. Kecerahan puncak 3200 nits dengan HDR10+ dan Dolby Vision buat konten yang lebih hidup dengan rentang dinamis luas. PWM dimming 3840 Hz, bikin flicker minimal dan mata nggak cepat capek. Tebal bezel samping cuma 1,5 mm. Sedangkan bezel dagu atas dan bawah 1,9 mm nyaris edge to edge, bikin kesan layar nempel di bodi. Tapi yang paling nendang adalah simetri layarnya persis kayak iPhone. Untuk sebuah ponsel mid-range, styling begini jadi nilai plus tersendiri. Lu nggak cuma dapat performa lancar, tapi juga gaya yang kece maksimal. Menariknya, ponsel ini Redmi Turbo 4 Pro pakai Snapdragon 8S Gen 4. Sedikit bahas soal chipset barunya Snapdragon 8S Gen 4 ini, baru aja dirilis bulan April dan langsung bikin geger. Dibanding pendahulunya, performa naik 31% dan efisiensi daya naik 39%. CPU-nya pakai inti utama Cortex X4 dengan kecepatan 3,2 GHz. Ditemani core performa dan efisiensi yang bikin kerja multitasking tetap ngebut tapi hemat baterai. Buat gamers, ada Adreno 825 GPU yang performanya naik 49% dan sudah support ray tracing, bikin grafis makin realistis. Ditambah Snapdragon Elite Gaming plus Super Resolution 2.0, main game berat tetap mulus dengan kualitas visual 4K secara real time. Dukungan AI juga gila, NPU Hexagon baru ini 44% lebih cepat, cocok buat fitur-fitur pintar kayak deteksi wajah, kamera always on, sampai pengenalan objek yang lebih responsif. Bukan sekedar gimmick doang, skor Antutu Redmi Turbo 4 Pro atau Poco F7 ngeri banget performanya. Skor Antutu 2,4 juta bukan main, ditawarkan di harga 4 jutaan yang sulit disaingi.
Poco F7 juga upgrade dari sisi memori pakai RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 4.0. Ada beberapa pilihan 8 GB per 256 GB, 12 GB per 256 GB, dan 12 GB per 512 GB. Yang lebih keren lagi, smartphone ini udah pakai Android 15, dipadu sama antarmuka HyperOS 2.0. Ponsel ini juga bakal dapet 3 kali update OS dan patch keamanan sampai 4 tahun, jadi keamanan dan softwarenya terjaga terus. Kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor Sony LWT600 yang udah ada OIS, terus ada juga kamera ultra wide 8 megapiksel yang bikin angle foto kalian jadi lebih luas. Kemampuan videonya juga juara rekaman 4K pada 30 fps dijamin tajam dan detil. Apalagi sudah didukung Gyro Ace yang bikin setiap rekaman super stabil. Buat yang suka selfie atau sering video call, ada kamera depan 20 megapiksel yang support perekaman video FHD di 30 fps. Dari segi kamera sih, nggak jauh beda sama Poco X7 Pro dan Poco F6 yang mana itu pendahulunya. Buat jepret-jepret di sosial media, masih oke nih kameranya, karena sensor kameranya ini juga bakal dipakai di Poco F7 Ultra dan Poco F7 Pro. Koneksi dari Poco F7 ini lengkap banget guys. Ada koneksi NFC, dual stereo speakers, fingerprint dalam layar, IR blaster, Bluetooth 5.4. Cuma kekurangannya sih nggak ada jack audio, slot memory card, dan nggak ada eSIM aja. Untuk baterainya sendiri terkonfirmasi pakai baterai sebesar 7550 mAh dengan fast charging super ngebut yakni 90 watt. Tapi sayangnya untuk pasar Indonesia malah jadi downgrade nih, cuman 6500 mAh dengan fast charging 90 watt. Jadi nikmat mana yang kau dustakan? Spek gahar, baterai badak Redmi Turbo 4 Pro alias Poco F7 ini bener-bener jadi idola baru di panggung mid-range. Ngomongin harga di Cina, Redmi Turbo 4 Pro varian terendah dibanderol dengan harga 1.999 Yuan Tiongkok, sekitar 4,6 juta rupiah, sedangkan varian tertinggi naik menjadi 2.999 Yuan Tiongkok, sekitar 6,9 juta rupiah. Asli ini menarik banget, harga resmi di Cina bisa jadi patokan. Kesimpulannya, Redmi Turbo 4 Pro bener-bener buas terutama dari segi desain minimalis kayak iPhone, chipset flagship terbaru, dan baterai badak. Gua pribadi sih berharap banget Indonesia bawa HP ini dengan harga di kisaran 5 jutaan kecil, biar kantong nggak jebol.